Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga Harmoni. Saya Aldin Aldama hadir di acara Harmoni Bagi Negeri. Nah, hari ini kita akan berbicara soal pengurangan sampah plastik ya. Ada Baksos Relawan Lingkungan BEM Fakultas Hukum Unisba. Kita akan berbicara bagaimana urgensi ya pengurangan sampah plastik begitu ya. Kan sampah tuh banyak banget ya, dan ini lebih spesifik plastik. Nah, hubungannya apa dengan hukum begitu? Karena hari ini hadir relawan lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa Mahasiswa Hukum Unisba ya. Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Unisba. Nah, tentu saja BEM dari Hukum Unisba diwakili oleh Fitrah Wildansyah Putra sebagai ketua, dan nanti hadir juga ada Ibu Dr. Dini Dewi Hendiarti SHM Hum. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Unisba. Hadir juga siang hari ini luar biasa Lurah Cipageran Cimahi Bapak Ruli Sulfanorida. Dan tentu saja harus hadir ya untuk kita tahu lebih banyak soal tempat yang kita jadikan siaran siang hari ini, yaitu Smart Garden Puri Cipageran Indah 1 Cimahi. Sudah hadir juga Ketua Forum Puri Cipageran Indah 1 yang juga beliau adalah dosen pasca sarjana Unpas, Bapak Dr. Eki Baihaki MSc. Sekali lagi selamat siang keluarga Harmoni, selamat datang di Harmoni Bagi Negeri. Terima kasih sudah menyimak tvharmoni.com. Jangan lupa disimak di Facebook dan juga YouTube. Jangan lupa juga untuk di like, share, komen, dan di subscribe ya. Dan langsung saja kita ke ketua BEM-nya dulu nih ya. Ini generasi daring bukan? Daring. Kalau saya sempat satu semester itu tatap muka, setelah itu pandemi. Oke, sebagai mahasiswa baru pada saat itu baru merasakan perkuliahan satu semester. Satu semester. Setengah semester. Oh, satu semester. Satu semester ya. Satu semester kemudian harus terhenti dan diam di rumah begitu ya? Betul. Oke, ya generasi COVID juga ya? Iya, masuknya generasi COVID juga. Oke, walaupun tidak full. Oke, namanya adalah Fitrah Wildansyah Putra. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Oke, ini kalau di radio itu dia menggunakan teknik smiling voice ya. Jadi suaranya friendly banget gitu, humble ya. Pantas lah dijadiin ketua lah. Selamat ya. Oke. Apalagi seger kan. Wah, enak banget senyumnya. Nah, ini mendukung. bener Smart Garden di PCI ini
ternyata memotivasi ketua BEM untuk lebih senyumnya paripurna ya? Ya, paripurna. Paripurna ya. Sebentar, ini saya penasaran karena generasi COVID, generasi daring gitu ya. Ini dulu waktu jadi ketua BEM dipilihnya juga daring atau sudah jadi ketua pada saat itu? Belum kan? Untuk kemarin pemilihan itu masih daring. Daring ya, oke. Ya, jadi dipilihnya lewat online ya, oke. E-voting. E-voting ya, nggak tahu maksimal atau tidak, nggak tahu terpaksa ini jadi ketua BEM ya? Enggak ya. Oke, boleh disapa dulu nih. Kayaknya banyak juga yang pakai apa namanya baju alma maternya. Ya gimana kawan-kawan BEM. BMFH sehat? Pasti sehat dan seger-seger karena kayaknya jarang-jarang dan ini termasuk salah satu pasar yang sepengetahuan saya bersih banget, biasanya kan macet, kotor. Benar-benar ya. Kan? Ini adalah Smart Garden yang di dalamnya salah satunya adalah aktivitas perniagaan begitu ya. Yang tadi menurut Ketua BEM, waduh ini bersih banget gitu ya kan. Biasanya identik pasar tuh kotor, macet dan lain-lain. Nah mudah-mudahan Smart Garden ini menjadi contoh begitu ya untuk kita semua atau untuk di daerah-daerah lain. Oke, Fitrah, ini apa hubungannya ini dengan tema yang kita usung, yaitu soal tadi sosialisasi ya, pengurangan sampah plastik. Sebagai informasi bahwa acara ini juga selain sosialisasi ada juga baksos ya dalam bentuk penanaman pohon ya, yang juga sudah dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Unisba, kemudian tadi juga ada Wakil Dekan 2 ya, Ibu Neni, dan juga Ibu Dr. Dini juga tadi sudah melakukan secara seremoni atau penanaman pohon sebagai Wakil Dekan 3, dan juga tadi Fitrah ya, itu sudah menanam pohon. Apa namanya pohonnya tadi? Pohon hijau. Pohon hijau. Ya, oke. Boleh dikasih gambaran dulu nih sama keluarga Harmoni ya. Ini kok tiba-tiba BEM Hukum Unisba punya acara seperti ini. Ini bagian dari program BEM? Ya betul. Oke, dan langsung didukung ya oleh fakultas luar biasa ya. Betul. Sampai dekannya datang loh langsung ya. Ya. Oke, gimana cara ngelobinya? Sebentar. Ya jadi sama-sama lah dari jajaran fakultas, dari kita pun sama yang memang aware masalah lingkungan, tentunya dalam menggarap sebuah program yang memang itu maslahat untuk masyarakat, tentunya harus sama-sama, nggak kita aja tapi jajaran dari dekanat pun ikut serta. Oke, tapi pada dasarnya Fakultas Hukum Unisba, dekanatnya ini selalu mendukung ya program-program dari salah satunya hari ini. Boleh tepuk tangan dong. Oke, boleh dikasih gambaran ke kita nih, Fitrah ya. Kalau saya sih lebih penasarannya kok tiba-tiba ada program seperti ini gitu ya. Hukum biasanya udah di jalur hukum aja gitu ya. Nah ini kok ke lingkungan ya, terutama tentang pengurangan sampah plastik. Silakan. Mungkin yang pertama, kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tentunya kita apalagi kawan-kawan yang angkatan 20 itu ada mata kuliah hukum lingkungan. Dan memang itu membahas mengenai lingkungan, masalah-masalah tentang lingkungan yang ada di masyarakat, dari mulai limbah, sampah juga. Dalam undang-undang tahun 2008 nomor 18 itu kan sampah itu didefinisikan bahwa sampah itu adalah hasil dari kegiatan sehari-hari masyarakat yang berbentuk padat, itu sampah. Makanya itu bedanya sama limbah. Nah tentunya kita mahasiswa Fakultas Hukum yang memang paham dan juga diajari mengenai aturan atau regulasi tentang sampah, itu tidak hanya belajar mengenai landasan yuridis dan undang-undang saja tentunya. Karena kita mahasiswa yang punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat, itu tidak kurang lengkap lah jika kita hanya membahas di peraturan perundang-undangan, bagaimana undang-undang yang mengaturnya, lalu juga hanya membahas permasalahan yang kita tuangkan dalam karya tulis, tapi ada juga tanggung jawab sosial yang langsung terjun ke masyarakat. Itu sesuai dengan amanat Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang poin ketiga, yaitu tentang pengabdian. Oke, jadi bukan bicara soal hukum-menghukum saja ya. Betul. Tapi bagaimana sosialisasi itu juga harus dilakukan ya, terutama oleh Fakultas Hukum. Mulia sekali nih ya. Oke, dan ini adalah tadi bagian dari program BEM begitu ya? Betul. Oke. Nah, ini katanya adalah pertama kalinya setelah
aktivitas online begitu? Betul. Jadi selama 2 tahun kemarin itu BEM itu full melaksanakan secara online, dan alhamdulillah sekarang lihat kondisi yang udah mulai membaik juga, kita mulai adaptasi dengan salah satu ini kegiatan yang awal karena baru beberapa bulan pelantikan, dan ini program yang memang awal kita laksanakan keluar rumah dan dilaksanakan secara langsung. Oke, nah menarik ya, Keluarga Harmoni. Ini adalah aktivitas yang tidak populer begitu ya, aktivitas yang sepertinya kurang peminat lah begitu ya. Nah ternyata BEM Hukum Unisba ini mencetuskan soal yang tadi saya sebut ya, kayak kurang populer lah dibanding dengan aktivitas yang lain ya. Betul. Nah ini apa rahasianya sehingga akhirnya terus konsisten untuk program ini gitu loh. Kemudian saya juga penasaran, ini program ini memang rembukan gitu dari semuanya, atau ada kasus apa dulu sehingga akhirnya muncul ini? Ayo ceritain. Mungkin ini kan diinisiasi oleh kawan-kawan dari ada Departemen Sosial dari di internal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, yang memang pun mayoritas itu dari kawan-kawan angkatan 20. Dan memang kebetulan juga di kawan-kawan angkatan 20 itu memang sekarang tuh lagi fokus-fokusnya presentasi dan menyiapkan karya tulis masalah lingkungan gitu. Nah, itu juga yang pada akhirnya kawan-kawan dari Departemen Sosial menginisiasi bahwa perlunya langsung tindakan ke masyarakat, bersentuhan langsung ke masyarakat, bukan hanya ranah-ranah kita membahas peraturan saja, tapi memang perlu langsung terjun ke masyarakat. Dan akhirnya setelah kita rapatkan dan diinisiasikanlah program yang memang langsung terjun ke masyarakat yang sekarang kita lakukan. Oke, jadi sebagai ketua ini sangat mengapresiasi ya, dan harus segera diaplikasikan begitu ya. Harus. Oh, luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan untuk Ketua BEM Fakultas Hukum Unisba. Sebelum mungkin nanti ada pertanyaan lain atau saya tanya-tanya lagi gitu ya, coba ikut komentar untuk Ibu Dini sebagai Wadek 3 yang hadir hari ini. Kemudian ada Pak Lurah juga, ada Pak Eki juga dari Ketua Forum nih. Bagaimana perasaannya Fitra? Coba diungkapkan saja. Sekarang juga. Siap. Ya, oke. Ya, silakan. Tentunya saya sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum yang memang telah merancang program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari jajaran Fakultas Hukum, dari Dekanat yang terus mendukung, support full seluruh kegiatan yang memang itu bersentuhan langsung kepada masyarakat walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari Ketua Forum dan juga Kepala Daerah di Puri Cipageran yang memang menjemput kami dengan hangat dan juga memberikan fasilitas dan juga kenyamanan di daerah kita kali ini. Di Smart Garden ya? Smart Garden. Oke. Ya, ini terbukti dari selain keramah tamahan Puri Cipageran Indah 1, juga ada suguhan ya. Betul, langsung lihat bolu Fitra ya. Oke, ini memang santai banget, kita menikmati indah banget alam ya. Ternyata di Cimahi itu kita masih bisa menghirup udara yang begitu segar gitu ya. Terlihat burung, kupu-kupu, ini udah tanda apa nih? Tanda berarti berhasil ya alam yang diciptakan di Smart Garden ini. Nanti kita coba tanya-tanya sama Pak Eki. Nah, sekarang kita ke Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti SHM Hum ya. Beliau juga sudah hadir di sini. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Unisba. Bu Dini, ini kalau kita perhatikan ya, bicara atau apa yang disampaikan oleh Ketua BEM, ini semangat sekali begitu ya, terutama dengan program ini yang tadi saya sempat sampaikan tidak populer lah gitu ya. Tapi ternyata memang harus dipopulerkan gitu ya. Dan diinisiasi hari ini atau salah satu kegiatannya saya yakin banyak juga ya yang melakukan, salah satunya adalah Fakultas Hukum Unisba. Ibu tiba-tiba hukum langsung sosialisasi sampah gitu Bu ya, penanaman pohon, gimana komentarnya nih Bu Dini? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Dr. Eki, pada Pak Lurah yang penerimaannya sangat baik sekali. Yang pertama tentu pertanyaannya, kenapa ya kok hukum ngurusin sampah gitu ya? Apa hubungannya? Oh, sangat-sangat berhubungan sekali, Kang. Karena apa?
Di dalam hukum itu ada yang namanya legal substance atau materi hukum. Yang tadi mungkin sementara pendapat orang awam yaitu urusan hukum menghukum ya. Kemudian legal structure yaitu lembaga-lembaga hukum ya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Mungkin di mata sebagian masyarakat awam seperti itu. Dan ini adalah legal culture, budaya hukum. Nah, dalam hal sampah itu selain masuk dalam kedua tadi, tentu masuk dalam legal culture. Jadi budaya hukumnya seperti membuang sampah. Nah, itu masuk dalam ranah atau area seperti itu. Dan itu diajarkan di Fakultas Hukum di beberapa mata kuliah. Bagaimana budaya membuang sampah ya. Kemudian tentunya BEM ini sebagaimana yang sering dijargonkan ya sebagai agent of change, tentu BEM harus menjadi influencer, harus menjadi yang bisa mempengaruhi masyarakat banyak sehingga bisa mengelola sampah dengan baik. Jadi perspektif sampah itu mungkin tadi sebagai sesuatu yang bau, yang kotor, kemudian bahkan tadi dikatakan apa ini kegiatan nggak populer, kok mau-maunya kayak gini ya. Memang mungkin kalau kita melihat sekilas ya tidak populer ya, tetapi kalau kita bisa mendalami secara filosofis ya, menanam satu buah pohon adalah memberikan kehidupan ya. Jadi pohon itu bisa membuat sirkulasi oksigen lebih bagus, itu satu pohon. Mungkin hanya dengan menyiram saja kita sudah ibadah ya, ibadah apalagi menanam pohon. Kita tidak tahu bahwa pohon itu dengan daun-daunnya, dengan batangnya dan lain sebagainya itu memberikan kehidupan pada sekitar. Mungkin tidak populer di mata yang lain, tetapi di mata Allah itu adalah suatu ibadah yang mulia dan lebih populer kalau di mata Allah. Jadi mudah-mudahan BEM Fakultas Hukum ini juga, karena ini namanya kan judulnya Bakso Sukarelawan Lingkungan. Jadi memang dengan hati yang ikhlas, dengan yang tidak mengharapkan popularitas ya. Biarkan saja popularitas itu, yang penting kita melakukan ibadah, menanam pohon, memberikan kehidupan pada masyarakat banyak. Dan tentunya dalam legal culture tadi, budaya tadi, itu nanti akan direformasi menjadi aturan-aturan. Tadi Ketua BEM udah hafal banget ya aturan tentang persampahan, tentang apa. Nah, kalau kita lihat gerakan Indonesia Bersih, ya, itu salah satunya adalah soal bersih-bersih atau aktivitas dalam pengelolaan sampah. Apalagi Indonesia dengan negara kepulauan, laut ya, kita itu penyumbang kedua ya, kalau tidak salah terbesar setelah Tiongkok, sampah ya. Jadi bayangkan bahwa kita memberi kontribusi yang tidak baik pada seluruh masyarakat di bumi ini. Nah, itu kan dosa-dosa yang kita tidak sadari ya, kita tidak sadari. Nah, kalau tadi topiknya adalah pengurangan sampah, karena sampah itu ya udah mencemari tanah, kemudian dia bisa merusak tubuh, merusak ekosistem laut. Kita itu hidup misalnya salah satunya sumber laut gitu ya, ikan yang kita makan. Kalau kita sering mendengar berita-berita viral gitu ya, ada laut gitu ya, yang ininya kecekek kaleng ya atau apa ya. Apalagi kalau dikonsumsi oleh ikan, kemudian ikan itu kita makan, itu bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Selain mencemari tanah, kemudian laut, kemudian juga dia mendatangkan limbah ya, hampir 12 juta ton ya setiap ini masuk ke dalam laut. Nah, oleh karena itu BEM ini mungkin kelihatan kecil ya, artinya apalah gitu yang bisa kita lakukan, tapi kita harus mulai yang kecil. Jadi small but big impact. Jadi lakukan hal-hal kecil dulu. Jadi small tetapi big impact. Impactnya ini sangat besar. Kita tidak tahu ini pohon ini akan memberikan kehidupan pada banyak orang, paling tidak sekitar masyarakat sini, Pak Lurah ya. Mungkin tidak kita sadari. Jadi secara kalau dalam konteks hukum soal persampahan ini sangat-sangat berkaitan erat. Apalagi kalau dikaitkan dengan sanksi. Kita mau pakai yang extraordinary misalnya. Extraordinary itu peraturan yang sangat keras sekali. Kita lihat dulu apakah permasalahan sampah ini memang sudah sangat potensial victimnya merusak. Nah, kalau kita lihat konstitusi kita itu green konstitusi. Kenapa? Karena di dalamnya ada dikatakan setiap warga negara berhak atas hidup yang sehat, kemudian
sejahtera dan lain sebagainya. Itu green konstitusi yang akan didukung oleh green budgeting, kemudian lagi nanti green legislation, peraturan-peraturan hijau. Hijau itu tidak, jadi hijau itu bukan sesuatu yang basa-basi, tetapi hijau itu adalah sebuah proses, sebuah bagaimana cara membangun. Hijau itu adalah merah, kuning, biru dalam warna yang baru, sehingga itu sebuah proses. Nah, itu mungkin Kang yang bisa saya sampaikan. Oke, dan BEM ini tentu saja ya harus sangat berhubungan erat dengan Wadek 3, begitu ya? Ya. Oke, sejauh ini bagaimana activity BEM selama daring kemarin nih? Kita juga pengen tahu gambarannya ya. Pasti masih ada activity dong gitu ya, walaupun mungkin tidak maksimal dalam tanda kutip seperti saat ini yang langsung terjun ya ke lapangan. Bagaimana nih Bu Wadek? Ya. Memang 2 tahun kemarin itu terasa berat buat saya, karena pertama kali juga saya jadi Wadek 3, berapa bulan langsung COVID ya, langsung COVID. Iya. Dan dengan segala keterbatasan, ya kadang-kadang saya juga galak ya dalam beberapa program BEM, saya tidak ACC gitu ya, karena mempertimbangkan keselamatan, keamanan. Tetapi saya kira fenomena itu tidak hanya di BEM Fakultas Hukum, kami sering berdiskusi dengan fakultas lainnya. Keterbatasan itu juga mengakibatkan berkurangnya, bukan berkurang, artinya terganggunya aktivitas BEM. Dan alhamdulillah Fitrah ini baru dilantik Kang, baru dilantik apa? Kemarin ya, setelah Lebaran. Jadi ini adalah aktivitas pertama di luar ya, di luar gedung ya, di luar gedung kampus, dan saya sangat bahagia gitu, karena saya melihat kembali kehidupan BEM yang seharusnya memang BEM itu harus beraktivitas banyak sebagai agen perubahan. BEM itu memang harus berjuang gitu, karena kalau jadi pengurus tetapi cuma diam-diam tidak berjuang, ya dia harus pahit. BEM itu harus pahit dalam tanda kutip tapi ya, pahit. Harus berbeda dengan mahasiswa lain yang misalnya cuma duduk kuliah saja, karena dia harus memperjuangkan hal-hal yang memang harus diperjuangkan oleh bangsa ini. Harus dimulai dari generasi muda, kan dulu juga 1908 pemuda, 1928 pemuda, 1998 pemuda. Jadi BEM itu adalah betul-betul dia harus menjadi influencer dalam segala hal kebaikan. Begitu. Oke, 1998 juga pemuda ya? Pemuda ya. Oke, jadi pada dasarnya dekanat ya, terutama Wadek 3 nih terus mendukung ya apa yang dilakukan oleh BEM. Justru ketika BEM pasif ini salah ya, harus terus aktif begitu ya. Baik, untuk sementara itu ya Bu Wadek 3 menyampaikan sesuatu yang luar biasa untuk kita semuanya berkaitan dengan Baksos Relawan Lingkungan BEM FH Unisba, yang alhamdulillah bukan hanya BEM saja yang hadir, tapi Wadek 3-nya juga hadir saat ini bersama saya di Talk Show Harmoni Bagi Negeri, dan juga tadi hadir juga Dekan dan Wadek 2. Nah, sekarang kita ke Pak Lurah ya. Ini oh iya, ke jangan-jangan Pak Eki calon lurah nih ya. Oke, ya saya ke Ketua Forum Puri Cipageran Indah 1 dulu ya. Beliau ini adalah dosen pasca sarjana Unpas, Bapak Dr. Eki Baihaqi MSI. Sehat ya Pak Eki? Alhamdulillah. Pak Eki, semangat. Semangat. Pak Eki, saya tuh penasaran ya, maksudnya ingin juga sedikit tahu ya, bagaimana ini cara membagi waktunya ya. Ini agenda kan banyak sekali, tapi Smart Garden masih terpelihara nih ya. Dan boleh di-mention juga nih, pengurus-pengurusnya kayaknya kompak ya Pak Eki ya? Iya. Ya, pertama alhamdulillah ini karena tadi sama seperti BEM ya. Ya. Relawan ini. Relawan. Relawan itu bekerja dasarnya adalah keterpanggilan hati. Oke. Nah, gitu. Jadi keterpanggilan hati. Nah, seperti yang hadir juga itu relawan COVID gitu ya, luar biasa. Ya, hadir juga ya di yang sini ya. selalu ini dari Babinsa dan Babin Kantimas, juga ada 2 ibu-ibu itu yang dulu Yang galak. galak. Jadi pasar ini sempat dapat hadiah dari LSM Belanda jauh-jauh. Oke. Karena salah satunya dianggap bisa konsisten menerapkan COVID. Nah, salah satunya berkat ibu-ibu itu, ibu-ibu yang galak. Kita appreciate itu. Jadi taman ini, Smart Garden, menghimpun, memberi kesempatan kepada setiap orang yang ingin berkomitmen, ingin membangun kemaslahatan ya, dalam konteks yang besar. Ya tentu saja ya, selain Pak Ferry juga hadir ya dari kelurahan yang luar biasa, juga Pak Lurahnya hadir. Jadi mungkin pada betah datang ke sini ya gitu. Oke. Jadi
saya sengaja menciptakan bahwa tadi karena keterpanggilan hati ya, jadi menjawab tadi. Yang kedua, menggarisbawahi bahwa dari Wadek 3 Bu Dini, kebetulan ini sama-sama di Wantanas juga, Wisesa Utama. Salah satunya adalah menggelorakan bela negara. Kenapa? Ini bagian dari bela negara ya Bu Dini ya. Aktivitas ini juga bagian dari bela negara. Kenapa? Karena saat ini ancaman bangsa dan negara yang utama adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu adalah salah satu ancaman negara saat ini. Makanya tadi kaitan dengan sampah, itu ada riset di Indonesia setiap tahun itu 620.000 ton itu ya, yang ke sungai, ke danau, dan ke laut. Kita bayangkan ya jauh mana. Dan itu kalau dibiarkan itu akan membahayakan. Artinya sampah juga yang ada. Jadi tadi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua BEM Fakultas Hukum Unisba dan relawannya yang tadi berkomitmen jadi relawan lingkungan ya. Jadi relawan lingkungan itu adalah bela negara, karena dengan menjadi influencer tadi ya, ada kata influencer itu tidak hanya yang narsis saja, boleh ini influencer contoh menanam pohon, merawat pohon, kemudian kaitan dengan sampah. Nah ini kaitan sampah ini ya, saya sempat diundang ke kita Kyushu ini ya, ke university di Jepang 12 hari, diajak jalan-jalan ke desa-desa juga ya, desa-desa di Jepang ya. Cuma bedanya dengan kita, saya lihat ketika ke tempat-tempat di Jepang susah mencari timbunan sampah gitu. Ada tapi jarang gitu. Berbeda sebaliknya di kita ya. Yang sangat sering kita lihat adalah timbunan sampah jarang yang ini. Nah, saya teliti, saya tanya ke ini, apa sih yang menyebabkan orang Jepang, artinya kita boleh juga niru ya dari tradisi-tradisi yang baik. Apa sih ketika di Jepang kok sulit cari sampah yang berserakan gitu. Padahal kan ininya sama gitu. Nah, ternyata satu yang menjadikan dasar orang Jepang itu taat dalam membuang sampah karena menganggap sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Oke. Jadi catatannya yang saya tangkap, sampah bagi orang Jepang adalah tanggung jawab pribadi. Sementara orang kita lebih banyak menganggap sampah itu tanggung jawab orang lain, sehingga bebas membuang. Ketika itu tanggung jawab pribadi, maka dia tidak akan sembarangan membuang. Kaitan dengan lingkungan. Nah ini barangkali yang berapa catatan yang kaitan dengan ada tanggung jawab kita melestarikan alam, merawat lingkungan dari tumpukan sampah. Salah satunya harus berubah mindsetnya. Dan merubah mindset salah satunya, kalau sudah teman-teman mahasiswa ini sudah punya kesadaran, tularkan kepada yang lain. Tadi fungsi influencer. Yang ketiga, terakhir yang disampaikan, kalau dianggap pengelolaan ini berhasil, karena yang saya terapkan adalah filosofi Sunda. Nah ini yang ada sarendek, saigel, sabobot, sapihanian. Nah ini ya, sarendek, saigel, sabobot, sapihanian. Intinya apa? Gotong royong gitu ya. Gotong royong. Masalah besar bisa diatasi kalau kita bisa bekerja sama. Dan ternyata filosofi itu Bu Dini ya sama dengan sinergi pentahelik ya. Sinergi pentahelik itu ada dalam Inpres 7 2018 tentang reaksi bela negara. Jadi bela negara saat ini adalah kalau kita tidak egois, kita mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, sinergi pentahelik
yang bisa diterapkan di sini salah satunya ada kolaborasi, ada inovasi. Jadi kata kunci yang nanti adik-adik mahasiswa nanti ke depan untuk bisa sukses, gunakan inovasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan setiap masalah besar bangsa. Inovasi kolaborasi dalam sinergi pentahelix itu dari unsur akademisi, unsur bisnis, unsur komunitas, unsur government dan media. Alhamdulillah lengkap di sini ya. Media, TV Harmoni jadi supporting gitu ya. Terima kasih ini Kang Aldin ini supporting ini, kita beri close juga. Unsur komunitas itu relawan-relawan gitu. Juga termasuk di sini teman-teman RW, pengurus RW, pengurus Forum Puri Cipageran. Nah ini kita bersatu padu mengatasi masalah bersama. Unsur akademisi. Nah ini unsur akademisi ya alhamdulillah tadi dari Fakultas Hukum Unisba bukan hanya datang tapi MOU, artinya tidak ada program berikutnya ya Bu Dini kita harapkan. Kita juga ada dari Unpas itu ya, Prodi Teknik Lingkungan, nanti Teknik Pangan juga akan kontributif, yang sudah ada komit NHI, Unjadi dan IKIP Siliwangi. Nanti insya Allah ke depan sore. Dan unsur government ini alhamdulillah Pak Lurah ditelepon malam-malam siap selalu kalau mengenai itu. Artinya apa? Kita komitmen kepada bagaimana masalah yang awalnya ini masalah juga. Kenapa masalah? Karena semua punya ini yang sama, tapi dengan komunikasi, dengan difasilitasi oleh Pak Lurah, camat, wali kota. Nah masalah yang tadinya masalah ini alhamdulillah jadi berkah ya. Barangkali itu ya, jadi catatan pesan pada mahasiswa, jadilah juga relawan lingkungan yang artinya menyebarkan semangat positif lingkungan. Ketika nanti jadi terjun kaitan dengan penyusun undang-undang, nah ini harus berpihak kepada kepentingan lingkungan ya, bukan berpihak kepada oligarki nanti. Mungkin itu sementara Kang. Baik, walaupun sulit tapi harus berusaha untuk itu ya. Oke. Baik, langsung kita ke Pak Lurah ya. Tapi tadi yang saya sampaikan sulit itu kan berarti masalah. Tapi selama ada inovasi dan kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Pak Eki, ini semuanya aman lah gitu ya. Salah satunya kita buktikan hari ini begitu ya Pak Eki ya, dengan apa tadi teknik Pentahelix. Strategi Pentahelix. 5 unsur. 5 unsur ya. Oke, baik. Nah, ini salah satu unsur ya dari government begitu ya. Pak Lurah hadir nih. Terima kasih untuk Bapak Ruli. Nah, Pak Ruli pasti senang dong ya. Ini adalah ada salah satu aktivitas yang positif gitu kan, sehingga di daerah Cipageran ini dinamis begitu ya. Dan alhamdulillah acara ini juga disiarkan langsung ya dari tempatnya gitu ya, Smart Garden, salah satu tempat yang memang bagian dari Cipageran yang dibawahi oleh Pak Lurah gitu ya. Silakan Pak, komentarnya bagaimana nih Pak? Ini luar biasa tamu-tamu kita hari ini. Sebelumnya berapa lama dikasih waktunya nih? Boleh silakan Pak. Ngobrol aja ya lah ya. Silakan. Baik, tadi seperti tadi di pembukaan saya sampaikan, nuhun senang sekali kedatangan mahasiswa. Satu hal ya, kedatangan seperti ini pasti membawa dampak minimal ke saya aja minimal. Apalagi ke masyarakat, ke Pak Eki Jaya semuanya. Setidaknya kan memacu kita untuk berpikir, melakukan sesuatu lagi. Apa yang harus dilakukan lagi. Kadang seperti disampaikan tadi Pak Eki juga, permasalahan itu tantangan gitu ya. Pas COVID kemarin rasanya kita aktif banget ya. Berpacu, kepala itu hanya otaknya kayaknya nggak pernah diam. Gimana melakukan sesuatu secara cepat, instan, nggak harus berbiaya mahal, tapi berdampak luas kepada masyarakat. Sama juga saya rasa sampah ini udah bukan permasalahan baru ya. Udah semenjak manusia itu Nabi Adam pertama diciptakan pasti datang ke bumi ini udah bawa sampah, sudah menghasilkan sampah. Belum jadi masalah pada saat itu karena penduduknya sedikit, alamnya luas sekali.
nyampah kumaha ge pindah. Sama seperti kita sekarang, nyampah di sini, ini sudah bau, pindah aja ke sebelah. Cari tempat lain lagi. Makanya saya bilang tadi, rumah kita nggak ada sampah, kita nggak, yang penting rumah saya aja, rumah tetangga kadang peduli amat. Karena kita maunya kita nyaman tanpa sampah. Saya rasa semua orang seperti itu ya. Pasti mau nyaman tanpa sampah. Tapi giliran diajak untuk ikut serta di situ, itu yang sulitnya. Alhamdulillah tadi Pak Fitra dengan rekan-rekan BEM sudah menyatakan siap menjadi relawan urusan sampah. Bukan hanya sekedar siapnya saja, seremoninya doang, ya. Tapi mulai melatih diri, menegur diri sendiri. Poinnya mah malu kalau harus berbuat nyampah. Dan nyampah itu salah satu perbuatan dosa. Nanam pohon jadi pahala, memperbaiki kondisi lingkungan jadi pahala. Merusak lingkungannya tentunya kebalikan. Saat kita lupa akan itu, ya setiap hari kita dosa tanpa sadar. Dosa mah bukan hanya ngomongin batur, nyampah juga dosa gini. Seperti yang tadi ya, makan cilok munah we, buang jeung lidi-lidinya lewat jendela mobil, dosa tuh. Membuat sadar tentang itu agak sangat sulit. Bisa nggak semobil dengan kawan-kawan semua? Giliran teman yang mau nurunin jendela, mau buang sampah, tegur. Sampahnya simpan dong, nanti turun aja. Kan kita punya tempat sampah di kampus. Nggak harus dibuang di jalanan. Hal-hal model gitu, kalau kita mulai terbentuk, ya pelan-pelan dari diri sendiri. Tadi seperti Pak Eki sampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab pribadi. Mulai dari lahir kita udah mulai nyampah, jadi tanggung jawab pribadi sampah. Bukan jadi tanggung jawab tetangga. Sampah kita titipin ke tetangga. Nggak kayak gitu. Ya. Kita berdosa untuk hal itu. Kalau kesadaran itu tumbuh, insya Allah nggak bakalan sulit ngurusin sampah. Tapi nyatanya sulit banget ngurusin sampah. Cimahi ini kalau disebutkan tadi ya topiknya urgensi pengelolaan sampah, terutama sampah plastik. Cimahi sampahnya katanya 250 ton sampah per hari. Untuk penduduk 600.000, hampir 600.000 penduduk Cimahi, sampahnya sebanyak itu. Luas sekali. 40.000 hanya luas Cimahi ini. Sampahnya 250 ton sampah per hari, lebih kurang. 15%-nya, lebih kurang 40 tonnya sehari itu sampah plastik. Nggak banyak sih, Pak. Kalau ngomong kan nggak banyak ya. Hanya 15% kok. Sisanya yang 85%, 40%-nya organik, sisanya yang macam-macam lah ya. Yang sampah yang nggak bisa diolah kembali, yang harus dibuang, jadi residu. Yang jadi masalah kenapa Paul? Yang 15% kok jadi masalah? Plastik. Masalahnya, walaupun banyak yang lain tadi, 40% sampai 60% sampah organik, dibiarin juga hilang dengan sendirinya gitu. Hancur dengan tanah. Hanya kita kan resikonya bau doang. Pembusukan. Belatung. Ya. Hanya gitu doang resikonya. Kalau sampah organik. Tapi kalau sampah plastik, ratusan tahun lagi kita ketemu itu-itu aja. Coba ditulisin deh. Sampah plastik, tulis nama kita, kira-kira 20 tahun lagi ketemu lagi nggak dengan plastik yang tadi gitu. 70 tahun ya? 70 tahun ketemu lagi. Tulisin dong sampahnya. Giliran kalau mau buang sampah plastik, tulis nama kita. Fitra, Ketua BEM. Ya, sampah plastiknya tulis. 70 tahun lagi, tapi kebanyakan kok 70 tahun. Dia udah jompo juga. Ambillah misalkan panjang umur gitu ya. 50 tahun lagi ketemu. Ini sampah yang 50 tahun lalu dulu kutulis itu. Kok masih ada? Kita nggak sadar kan? Saya sekarang mahasiswa di usia 20, 23, 24, 25 misalkan. Dari SMP udah nyampah. Dan sampah itu terus ada aja sampai sekarang. Nah, kenapa urgensi pengelolaan sampah, pengurangan sampah plastik menjadi penting? Karena dia nggak bisa diurai tadi, sangat lama, sangat susah. Ya. Padahal plastik itu temuan yang paling menurut saya temuan yang luar biasa pada zamannya. Siapa yang nggak perlu plastik saat ini? Rumah siapa yang nggak punya plastik? Ya, di kantong kita ada plastik, jangan-jangan. HP plastik.
motor plastik, mobil plastik, apa lagi? Serat plastik ada di bantal kita. Seperti itu. Semua ada. Hanya memakai yang bijaknya seperti apa. Itu kan. Kita butuh tentunya, tapi dijaga. Model kursi seperti ini kan dia nggak barang sekali buang. Tapi kalau kantong kresek, cup aqua, ini menyebut merek ya, aqua atau apapun, mineral atau apapun. Yang model gitu kan sekali buang. Kalau nggak terolah, itulah yang menjadi sampah buat kita. Kalau bisa di recycle, reuse, alhamdulillah, bagus. Ya. Tapi kadang orang berpikir, alam kita masih luas kok. 3 miliar penduduk ini kali 10 juga masih bisa menempati seluruh alam. Mohon hayang tinggal di kutub utara mah, mun kuat. Ya. Sekarang aja Cimahi termasuk salah satu kota terpadat di Asia Tenggara. 600.000 penduduk untuk 40.000 hektar, itu padat sekali. Prestasi apa? Prestasi. Lurahnya juga tadi sudah dibilang, seluas 600 hektar, penduduk 51.000 jiwa, mah ngaco banget harus nama. Setara bupati wali kota ya. Betul lah, seperti itu. Tingkat wali kota Tingkat model gitu, datang ke Sulawesi. Kita pernah bertanding tuh, ya, Kelurahan Cimahi bertanding dengan Kelurahan Ciamis. Ada anak Ciamis nggak? Satu desanya penduduknya paling 3.000 kakak, 6.000 kakak, paling maksimal. Kita 18.000 kakak. Wajar mereka banyak tanah yang bisa dikelola. Kami sulit sekali mengelola tanah. Jadi kalau di sini ada tanah yang bisa dikelola bagus, alhamdulillah, luar biasa. Karena memang kita rindu, Pak Egi, rindu punya lahan. Di sini pasar bisa bergabung dengan taman, bisa bergabung dengan perlintasan yang padat, alhamdulillah. Kalau di awal kita sudah sering sama Pak Eki, taman ini, tempat ini harus jadi tempat yang nyaman, rapi, indah, bersih. Jadi walaupun ada aktivitas seperti ini, nggak mengganggu siapapun. Alhamdulillah kalian yang datang sebagai tamu merasakan itu, bahwa ada kegiatan pasar yang besar, lumayan. Ini nggak kurang dari 3.000 pemanfaatnya di pasar ini. Dari pedagangnya ada sekitar 100 pedagang. Nah, itu pasarnya, lingkungannya tetap bersih, tetap nyaman, tanpa diganggu. Kita mau duduk tuh kue, kita lihat lalatnya nggak ada yang banyak berkerubung. Tapi kalau di tempat-tempat lain, lalatnya bisa, kalau kita mau makan bergantian dengan lalatnya. Pas mau pegang, lalatnya pergi dulu baru ambil. Jadi alhamdulillah di sini jadi bersih. Ya, itu aja mungkin. Oke, jadi dengan yang bisa sampaikan. BEM Hukum Unisba di sini paling tidak membantu ya untuk mengatasi permasalahan pengurangan sampah, setidaknya dengan sosialisasi ya. Nanti juga saya ingin tanya nih sama Fitra, sosialisasinya dalam bentuk apa nih? Edukasi atau misalnya langsung turun ke lapangan mengutin sampah atau apa nih? Sedikit aja kasih gambaran. Oh, iya. Ya mungkin untuk sosialisasi nanti kita sama kawan-kawan BEM mau langsung mengutin sampah, sekalian juga komunikasi juga dengan masyarakat, karena kita percaya bahwa awal dari setiap perubahan itu berawal dari sebuah gerakan. Oke, alhamdulillah Pak Eki setiap pagi loh BEM Hukum akan hadir di sini untuk sampai. Setuju. Oke, di akhir saya penasaran sama Bu Dini yang disampaikan dari Pak Eki ya. Caranya itu santai tapi serius itu terlihat dari ada penandatanganan MOA ya. Itu sebenarnya boleh dipublish Bu, apa kerjasamanya sebenarnya dari Fakultas Hukum Unisba dengan Smart Garden Puri Cipageran Indah 1 ini Bu? Iya, itu adalah MOA atau perjanjian kerjasama yang ruang lingkupnya memang itu akan melingkupi gitu ya. Salah satunya adalah sosialisasi, edukasi tentang lingkungan gitu. Jadi kegiatan ini tentu mudah-mudahan tidak berhenti di sini, apalagi dengan Pak Eki ini kita itu sebenarnya duet ya, duet maut di Citarum sebenarnya ya, dari lingkungan, tapi kemudian menyebarlah kemana-mana, dan mudah-mudahan yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama edukasi sosialisasi tentang lingkungan ya, itu tidak hanya di Puri sini saja, mudah-mudahan bisa menebar dan melebar ke mana-mana gitu ya, dan kita sekali lagi tentu mengharapkan kegiatan ini bisa mendatangkan manfaat buat masyarakat.
Baik, luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar formalitas menjalankan sebuah program dari BEM begitu ya, dan tentu saja kerjasama dengan fakultasnya, tetapi ada keseriusan atau ada kerjasama berkelanjutan begitu. Jadi bukan hanya sekedar seremonial ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk siapapun. Seperti yang tadi Fitra sampaikan, pergerakan ya, harus ada gerakan, gitu. Perubahan berawal dari sebuah pergerakan begitu ya. Mudah-mudahan acara ini memotivasi dan sampai di sini Harmoni Bagi Negeri Baksos Relawan Lingkungan BEM Fakultas Hukum Unisba yang melakukan sosialisasi pengurangan sampah plastik dan juga penanaman pohon di Smart Garden Puri Cipaggeran Indah 1 Cimahi, dan juga sudah dilakukan talk show barusan. Ini juga bagian dari rangkaian acara BEM Fakultas Hukum Unisba. Hari ini juga penanaman pohon sudah dilakukan. Kemudian hari ini juga teman-teman dari BEM akan melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan langsung gerakan memungut sampah gitu. Tapi tampak akan susah di Smart Garden karena nyaris tidak ada sampah sembarangan atau berserakan di mana-mana. Betul ya? Nah, tepuk tangan dong untuk Smart Garden. Saya Aldin Aldama, terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu, dan juga Fitra. Sukses selalu ya untuk Fakultas Hukum Unisba, terutama untuk BEM dan juga organisasi-organisasi yang lain ya. Oke, BEM tuh membawahi apa aja? Paling himpunan juga ya. Mudah-mudahan selalu kompak bersama BEM-nya dan kompak juga dengan Wadik 3-nya ya. Ini ibunya mahasiswa nih. Ya Bu ya, ibunya mahasiswa ya. Oke. Intermezzo aja sedikit, bukan intermezzo ya. Sedikit Bu, kalau misalnya ada program yang sebenarnya nggak bisa nih, itu biasanya lebih ke apa? Misalnya Ibu nggak ACC nih, lebih ke keselamatan, lebih ke apa nih biasanya? Kan ada aja yang kayak gitu ya Bu ya. Kalau sekarang itu kan ada aturan dari Dikti, jadi kita harus mengikuti pedoman dari Dikti untuk mendapat pemeringkatan di dalam namanya sistem pemeringkatan kemahasiswaan. Jadi setiap kegiatan harus mengacu ke sana. Kalau dulu belum ada aturan itu, kegiatan apapun gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang harus sesuai gitu. Nah, kalau jadi pertama sekali indikatornya adalah sesuai tidak dengan acuan dari Dikti. Nah, kalaupun misalnya ada yang kurang sesuai, mungkin bisa kita agak ini ya, ya mungkin diselaraskan. Tetapi paling tidak kontennya atau tujuannya itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Dikti. Begitu, itu salah satu indikator untuk menyaring program-program kegiatan kemahasiswaan. Baik, selama sesuai ACC ya Bu ya. Oke, proof ya. Begitu Fitra ya, tidak mengalami kesulitan ya. Tapi biasanya Fitra dan teman-teman itu terlalu out of the box gitu ya Bu ya. Mahasiswa itu kan dinamis ya. Jadi kita harus mengawal ide-ide mahasiswa itu karena itu lompatan ide-idenya tuh itu gunanya, bukan itu fungsi Wadik 3 ya, untuk membimbing, mengarahkan supaya ide dan gagasan itu dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan aturan yang sudah ada. Oke, baik, sekali lagi sukses untuk BEM Hukum Unisba dan juga Fakultas Hukum Unisba. Pak Lurah, terima kasih juga ya, sukses selalu nih untuk Kelurahan Cipaggerannya. Sehat selalu juga. Pak Eki juga tetap semangat nih bersama forum Puri Cipaggeran Indah 1 Cimahi ini yang luar biasa, dinamis ya, selalu aja ada kegiatan. Memang terprogram ya Pak Eki ya. Waduh, luar biasa nih. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sekali lagi sampai di sini saya Aldin Aldama untuk Harmoni Bagi Negeri. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus tvharmony.com di website, di streaming radio, di Facebook dan juga di channel YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa di Harmoni Bagi Negeri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tentu kami merasa bersyukur, kami merasa sangat bangga dapat berkunjung ke Smart Garden Puri Cipaggeran. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Pak Lurah dan jajarannya, Bapak pengelola Smart Garden juga. Ya, ini adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan juga Forum Puri Cipageran Indah 1 tentang kerjasama pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi di bidang lingkungan, gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Dengan berakhir yang menandakan